Yos, chapter lengkap Boruto 2 Blue Vortex 21 itu benar-benar istimewa nih. Ini adalah gambaran hampir sempurna ya tentang kejadian viral akhir-akhir ini cuy. The Goddess of the Sun. Mangekyo Sharingan Sarada itu luar biasa. Ketika krisis datang, desa diliputi oleh kekuatan misterius yang membalikkan kenyataan kan. Sarada terpaksa ngebuka mata tersebut. Bukan hanya biasa aja, dia mengetahui rahasia Mangekyo Sharingannya loh. Dina seperti runtuh di sekelilingnya. Dari puing-puing itulah Sarada berdiri menggunakan kemampuan yang dikenal sebagai gravitasi tingkat lanjut. Ini bakalan menarik loh karena penggambarannya itu akan terkait dengan Boruto sendiri. Well, informasi tentang Black Vortex maupun Blue Vortex sudah lama dikait-kaitkan kan. Sementara itu nakama, di balik layar sendiri percakapan Eida, Kashin, Koji terus saja berlangsung. Semenjak Boruto melewati menggunakan teknik Flying Raijin kakeknya Namikaze Minato untuk menebas ego Jibi Matsuri, dan dia datang ketika Sarada membangkitkan awakening Mangekyo Sharingannya. Pertemuan itu bakalan menarik nakama. Kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain dari Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction nih, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Nah, chapter 21 Boruto 2 Blue Vortex telah rilis, dimana kita mendapatkan halaman berwarna yang memperlihatkan penampilan Sarada yang terlihat luar biasa tuh dengan mata Mangekyo Sharingannya nakama. Di sini kejadiannya itu sangat luar biasa. Pada panel-panel awal, kenangan yang sering terlintas di sana itu berdiri seorang gadis yang dengan sungguh-sungguh dia itu bercita-cita menjadi seorang kage loh. Sarada itu tengah mengingat betul masa kecilnya bersama rekannya Chocho itu, orang yang disukainya Boruto nih. Sarada itu di sini mengatakan bahwa baginya menjadi seorang kage itu adalah mimpinya. Menjadi seorang kage adalah idolanya sendiri dan Nana Daime adalah referensi nyata. Di sini Chocho itu terkejut karena Sarada itu sangat serius bercita-cita setinggi itu. Sementara Chocho sendiri itu bukannya mengejar mimpi masa depannya, tetapi dia malah menginginkan sesuatu yang aneh, menginginkan pacar yang ganteng pula bagi dirinya nih. Ya agak kontradiktif lah ya dengan Sarada sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa tujuan Sarada menjadi seperti itu tuh memang sudah direncanakan jauh-jauh hari ya. Dia sangat ingin menjadi seorang kage, maka Boruto jelas akan mendukungnya, melindungi Sarada dengan baik. Tetapi ingatan itu juga digambarkan lagi ketika Sumire mengatakan sebuah perasaannya dan memprotes Sarada yang memeluk Boruto di hadapan Sumire kala itu nih. Sarada sama sekali tidak peduli dengan perasaannya kan. Namun apakah Boruto populer di kalangan perempuan atau tidak, bagi Sumire itu jelas sesuatu yang sangatlah menarik. Bagi dirinya, sosok Kage itu adalah seorang yang menganggap semua orang di desa seperti adalah keluarga. Nah, di sini dia lantas tersadarkan bahwa Sarada itu bukanlah shinobi yang hebat saja, tetapi dirinya juga tidak ingin ngebuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Tetapi jika memang itu berhubungan dengan Boruto, Sarada memang memiliki rasa ketertarikan dengannya pula loh, dan itu sudah digambarkan melalui percakapan dengan Sumire. Kita melihat kembali ya bagaimana dirinya itu dilindungi oleh Boruto ketika hampir saja Kawaki itu melukainya. Betapa terkejutnya Sarada ketika melihat Boruto yang harus mengorbankan mata kanannya demi melindungi dirinya waktu itu. Dia ya Kawaki tampak tidak peduli sama sekali, menyuruh Sarada untuk minggir. Kemudian malah menegurnya beberapa kali setelah itu kan. Menurutnya Sarada itu malah akan menghalangi dirinya. Nah, kita melihat bagaimana ingatan itu beralih lagi kepada Shikamaru. Nah, di sini ingatan itu lagi-lagi beralih pada Shikamaru pula. Dia juga mengatakan bahwa tidak dapat memastikan keberadaan Nana Daime berada. Itu masih sangat mungkin jika dia sudah dibunuh oleh Boruto, seseorang yang malah mengacaukan sistem di desa Konagagure. Kemudian kita melihat bagaimana Mitsuki dalam mode Saginya itu mengatakan bahwa dia harus segera mengejar Boruto. Mitsuki meminta Sarada untuk membiarkannya pergi karena Mitsuki lah yang akan menghabisinya. Perasaan campur aduk antara Sarada yang mengingat bagaimana ayahnya bisa mengerti dan menganggap wajar dari reaksi orang-orang, karena Boruto benar-benar mencoba membunuh Kawaki dan juga Naruto.
Hinata, dan juga yang lainnya sendiri. Bagi Sarada ini tidak masuk akal. Ada apa dengan semuanya ini dan apa yang sebenarnya terjadi? Mengingat hanya beberapa orang yang mengetahuinya, dan Sumire juga menganalisa bahwa Eida mungkin terlibat dengan apa yang sedang terjadi. Sekarang semua orang menjadi seperti tahanan, sama seperti fenomena hal yang mungkin saja sedang terjadi karena peristiwa itu yang dikenal sebagai realita omnipoten. Sampai sekarang ya nakama, beberapa hal tersebut itu memang masih memutar-mutar dalam kepala Sarada sendiri. Di sini kita melihat bagaimana ingatan-ingatan itu digambarkan lebih detail ketika Mangekyo Sharingan Sarada itu bangkit. Ingatan itu akhirnya menimbulkan beberapa kontradiktif sendiri. Ingatan tentang Boruto, ingatan Mitsuki, dan juga ayahnya ketika Mangekyo-nya itu bangkit. Nah, kita melihat bagaimana Boruto yang kala itu sebelum time skip-nya itu diburu oleh orang-orang dari desa Konoha sendiri. Mitsuki dan juga yang lain juga melakukan hal serupa. Kekuatannya tidak wajar itu jelas sedang bekerja dalam kekuatan yang sangatlah misterius itu, yang artinya dikenal sebagai Shinjutsu Eida. Dia pasti melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Kawaki dari masalahnya. Sumire tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Selain itu, Sarada pun merasa tidak mungkin ini terlalu kejam. Kenapa Boruto selalu merasakan hal-hal pahit seperti itu? Itulah kenapa ya Mangekyo Sharingan Sarada itu aktif dengan situasi-situasi yang berbeda dari masa lalu. Dengan mata yang telah diperban itu, Boruto menanyakan pada Sasuke tentang Mangekyo Sharingan Sarada. Menurut Sasuke itu adalah evolusi yang berbeda dari sebelumnya. Klan Uchiha memiliki kebangkitan yang dipicu oleh guncangan mental seperti sebelumnya. Tetapi dalam kasus Sarada itu jelas sangat berbeda. Pasti telah terjadi sesuatu yang jauh melampaui pemahaman manusia biasa. Pada penggambaran tersebut ternyata Sasuke itu juga telah bertanya-tanya ya, dan juga informasi yang terjadi kenapa situasi bergerak dengan secepat itu. Mereka saat itu Sarada menangis dan berteriak pada ayahnya jika Boruto tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak mungkin rasanya Boruto berniat membunuh Nana Daime. Semua orang sedang dibohongi dan Sasuke memberitahukan apa yang Sarada katakan kepada Boruto kan, jika mereka semuanya sedang diperdaya. Kemungkinan besar kebenaran bagi Sasuke, kemunculan Mangekyo Sharingan milik Sarada sudah lebih dari cukup untuk dijadikan dasar kepercayaan. Mengingat dia juga pernah mengalami hal serupa kan, mata itu hanya bangkit pada situasi besar dan tertentu. Ini menjadi sumber kekuatan yang sangat besar tampaknya nih. Sarada sendiri belum menyadari bahwa dia telah ngebangkitin waktu itu. Pasti akan datang momen di mana dia akan menyadari kekuatan yang luar biasa. Karena ya nakama, secara naluriah kemampuannya sendiri akan sangat dilakukan dan terkait dengan peperangan selanjutnya. Salah satu yang terdekat melawan Ego Jubi, dan sekarang ini di chapter dari 19, 20 dan 21 beneran tuh kejadian kan. Sekarang ini kebangkitannya sudah kita lihat sendiri, kemampuan gravitasi, dan dia juga bisa melawan melayang di sana kan. Kita melihat bagaimana ketika Mangekyo Sharingannya itu aktif, itu ngebuka portal untuk memindahkan pasir besi milik Ryo. Semua orang lantas terkejut melihat mata Sarada begitu luar biasa. Tidak hanya itu saja, ketika Ryo menyerang Sarada dengan pasir besinya itu, dia sama sekali tidak melakukan gerakan apapun. Tetapi pasir besi Ryo itu langsung lenyap dan terisap ke dalam portal tersebut loh cuy. Itu ngebuat Ryo itu mempertanyakan, bola hitam apa hal tersebut? Apakah itu adalah kemampuan dari Uchiha Sarada yang sesungguhnya? Di sini kita melihat bagaimana pembicaraan dengan Mitsuki pun memintanya untuk juga menjaga Araya dan juga Yodo. Sarada itu menginginkan Mitsuki untuk fokus dan melindungi rekannya sendiri. Tetapi Mitsuki juga menambahkan agar Sarada juga fokus untuk menghadapi Ryu Ego Jubi. Namun Mitsuki sendiri yang terdiam di situ, dia seperti biasa ya mengawasi dan juga menganalisa pertempuran dan kejadian kepada Sarada itu sendiri. Itu memang menarik di antara percakapan dua shinobi Konoha yang muda sendiri itu ya. Tidak perlu khawatir, Mitsuki mengatakan bahwa ia akan melindungi shinobi dari Sunagakure. Sarada yang sudah paham apa sebenarnya kemampuan tersebut, Ryu kemudian berpikir lagi bahwa dia tidak terlalu mengikuti logika, tetapi sepertinya semua pasir besinya telah tertarik ke arah bola itu sendiri. Kalau begitu, selama Sarada berada di jalur lurus dalam jangkauannya, itu bukanlah masalah sama sekali baginya. Ryu sendiri menyerang Sarada seketika itu, di mana pasir besi itu keluar dari gurun-gurun pasir sendiri di bawah Sarada. Namun pasir besi yang merangsang masuk tersebut itu mulai ditarik satu persatu ke dalam portal dimensi itu, melewati tubuh Ryu, dan hal itu tentu mengejutkan semuanya kan. Padahal ya nakama, pasir besi itu telah berada di arah berlawanan dari
bola-bola tersebut. Itu seperti memperlihatkan dengan seksama bahwa kemunculan bola milik Sarada itu sangatlah mengesankan dan tak terduga. Ryu terkejut melihat ada bola lain yang baru saja menyedot pasir besinya. Artinya memang ada dua bola yang tidak lebih dari satu aja. Ryu kembali memperhatikan sekelilingnya dan ternyata memang 4 bola itu muncul di belakang Sarada sendiri. Yang bikin mengesankan, dia itu tampak seperti melayang di udara loh. Kalau memang ini kemampuan gravitasi, ini seperti rasa teknik lebih lanjut dari Chibaku Tensei kan. Bedanya Sarada itu bisa terbang. Bukankah mengesankan tuh kemampuan seperti itu? Jelas yang melihat itu Ryu itu sangat panik dibuatnya, tubuhnya tidak bisa lagi dikendalikan, dan apa yang terjadi berikutnya itu adalah sesuatu yang mengesankan lainnya. Setelah itu Mitsuki dan juga Area sendiri itu tak menyangka bahwa Sarada memiliki kartu as seperti itu. Itu dikatakan sebagai teknik gravitasi ya. Lanjutannya seperti apa memang kita menunggu dalam chapter resminya nanti malam. Tetapi di sini Ryu pun juga menyerang Sarada dan dia itu juga tampaknya belum menyerah nih. Serangan ke Sarada itu namun juga gagal karena pasir busnya tidak menuju ke arahnya, melainkan ke arah bawah dan masuk gurun pasir lagi. Mitsuki melanjutkan penjelasannya bahwa bola itu kemungkinan besar menciptakan gravitasi tersendiri. Pasir besi dari Ryu memanglah mengesankan, tetapi semuanya terpengaruh oleh kemampuan gravitasi yang baru saja dilakukan oleh Sarada. Makhluk hidup di sekitarnya tidak terpengaruh. Dengan kata lain, Sarada yang memiliki targetnya. Di sana Ryu kebingungan. Situasi Ryu juga mulai panik karena kekuatan Sarada membuat tubuhnya itu tersedot oleh bola tersebut. Dia sendiri juga mengatakan bahwa selama ini Sarada itu memilih untuk berpaling dari tujuannya kan. Menjadi kaget terasa sangat jauh. Sampai pada momen sendiri itu dia juga tidak sabar untuk mendapatkan rencana lainnya. Bencana-bencana yang terjadi dan Sarada selalu tidak bisa melakukan apapun, tidak mau mengakui bahwa dia sebenarnya tidak berdaya di dalam jalannya yang ia pilih. Tetapi kenyataan itu sekarang sudah berubah ketika dia sudah ngebangkiti kemampuan yang selevel dengan Kage kan. Itu sangatlah luar biasa sih. Sebenarnya sebelumnya dia itu memikirkan tentang Boruto sendiri. Kita semuanya mungkin tahu lah bahwa kelemahan Sarada itu tidaklah sebesar yang dia bayangkan. Kemampuannya itu sudah sangatlah istimewa karena dia merupakan DNA yang luar biasa antara penggabungan dari Haruno Sakura dan juga Sasuke sendiri kan. Nah, di sini kita melihat bagaimana ucapan-ucapan dari Sarada membuat semuanya itu pada tertegun tuh. Ryu membentaknya dengan menyuruh Sarada menghentikan omong kosong itu sendiri. Apa maksudnya curhatan gadis itu? Kenapa bertarung sambil mengatakan ini dan itu? Segera ketika Sarada menatapnya dengan Mayu Sharingan itu, tubuh Ryu lagi-lagi makin tertarik ke dalam portal yang ukurannya kian membesar. Kita melihat betul bagaimana kelanjutan pertempuran itu sendiri. Menghadapi kebenaran yang ada di benaknya, dia bahkan tidak akan bisa menyelamatkan satupun orang di tempat tersebut. Panel itu juga memperlihatkan ya bagaimana Yodo yang sekarat, sementara itu Ryu yang terdesak lantas mengeluarkan Sumeaka dari tubuhnya, memegangi kepala Sumeaka lainnya, dan di mana dia terhubung dengan dimensi-dimensi lain. Tempat Jura juga berada di sana. Di sini sepertinya tuh tujuannya juga untuk memberitahu Jura sendiri bahwa pertempuran itu sekarang sangat cukup sulit untuk dimenangkan karena keilahian Jura. Maka dia sepertinya sadar dengan hal tersebut. Dia kemudian melakukan kartu asnya sendiri. Pertempuran itu terus saja berlanjut. Nah, di sini pertama-tama kita melihat ya bagaimana serangan-serangan dari kedua orang tersebut itu begitu luar biasa. Namun ketika dia menerima serangan, ketika mata Sarada itu mulai mengeluarkan darah, di mana Sarada mengaktifkan Mayu Sharingan, salah satu kemampuannya. Banyak yang bilang itu adalah Ohirume kan. Ya sangat wajar sih karena beberapa hari belakangan tersebut itu informasi tentang Ohirume sudah viral di mana-mana. Portal Sarada sudah muncul di berbagai tempat, menghilangkan satu persatu kemampuan Ryu, dan itu jelas mengejutkan semuanya yang ada di sana. Dia sebenarnya setelah menggunakan kemampuan tersebut itu beberapa saat setelahnya mulai kehabisan tenaga tuh dan kemudian terjatuh. Ya kita melihat Mitsuki dengan cepat mengaktifkan ularnya tersebut untuk menggapai dan melindungi Sarada kan. Mitsuki itu jelas memperlihatkan pertarungan tersebut. Sarada yang telah kehilangan kesadarannya sepertinya seluruh cakranya telah habis. Siapa sangka Ryu telah dikalahkan dengan Mayu Sharingan sendiri dan Togedama itu muncul di sana
sana kan. Kita melihat saat yang sama pula Eida pun melaporkan kepada Kashin Koji ketika dia melihatnya dengan real time dengan kemampuan Sendrigan sendiri. Boruto yang barusan itu tahu bahwa kejadian itu sangat luar biasa seperti itu. Ryu berhasil dikalahkan. Kekuatan baru dari Sarada itu begitu mengesankan dan membuat Boruto terkejut. Jelas di sini mendengarkan hal itu, Kashin Koji itu berkomentar pula jika Sarada telah ngebangkitin salah satu pencapaian terpenting dari pertarungan ini, itu ngebuatnya mampu mencapai hal yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita melihat bahwa bukan hanya itu saja, Yodo juga diberitahukan bahwa dia telah mengalami luka-luka yang sangat fatal. Namun di sini Kashin Koji itu mengatakan bahwa itu tidak bisa dihindari pengorbanannya. Itu sebenarnya malah memberikan kontribusi besar terhadap hasil keseluruhan pengorbanannya tersebut. Jelas di sini Boruto mendengarkan itu sangat-sangat kesal karena sebenarnya Kashin Koji itu sebenarnya juga tahu loh bahwa salah satu di antara mereka itu akan sekarat, mungkin malah mati, karena Kashin Koji memiliki kemampuan Ten Direction Jippo Shinjutsu itu sendiri. Kashin Koji itu menjawab pertanyaannya dengan jujur apakah ada masa depan di mana semua orang selamat, tapi Sarada tetap mengebangkitkan kekuatannya. Menurut Kashin Koji itu adalah hal yang sangat layak untuk didapatkan dan setidaknya dia akan mengatakan hal yang jujur seperti itu. Jika Boruto mencoba memberikan bantuan, maka Sarada mungkin tidak akan pernah ngebangkitin kekuatan yang luar biasa seperti itu. Nah, Boruto jelas tampak kesal lagi. Kashin Koji itu tahu dan tidak mengatakan apa-apapun sebelumnya kan. Nah, pada dasarnya Boruto itu sangat-sangat ingin datang ke sana. Kashin Koji sendiri itu juga menjawab bahwa belum ada alasan yang sangat khusus untuk memberitahu Boruto mengenai hal itu. Sekarang Boruto telah ngebuatnya yakin bahwa penilaian itu tidaklah keliru. Kemudian dia malah menanyakan lantas apa yang terjadi kepada Konohamaru Sensei. Apakah dia bisa menang melawan Matsuri itu? Kashin Koji hanya terdiam, ngebuat Boruto itu mendesaknya bahwa dia sedang bertanya, bahwa Kashin Koji meminta Boruto untuk mendengarkannya lebih lanjut. Di sini dia mengatakan bahwa jika Boruto muncul, Jura juga akan muncul pula karena saat ini ia berbagi indera pandangan dengan para Shinju lainnya yang ada di medan perang di sana. Artinya jika Boruto muncul di hadapan Matsuri dan juga Ryu yang sudah hancur itu, Boruto jelas akan langsung diketahui oleh Jura kan. Nah, di sini bisa aja malah Boruto yang akan dibunuhnya seperti penglihatan yang dilihat oleh Kashin Koji. Namun melihat beberapa kemungkinan dan semua berakhir di sana itu, kesimpulannya itu mungkin Boruto memang ditahan oleh Kashin Koji untuk datang. Nah, kita melihat bagaimana panel beralih pada Konohamaru yang gagal menghabisi Matsuri sehingga Matsuri hanya tinggal tubuh bagian atasnya itu kini terlihat sangat marah ya. Itu kemudian langsung menusukkan Konohamaru dengan keras baju-baju dan juga cakranya itu sendiri. Serangan-serangan itu seperti kekuatan-kekuatan Mokuton nih, luar biasa, sangat merepotkan. Nah, di sini Konohamaru yang menipu dirinya tersebut itu, Matsuri jelas tidak tinggal diam. Dia tidak pernah memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Konohamaru. Tiba-tiba ada shuriken yang tertancap di tubuh Matsuri sehingga itu mengejutkannya. Siapa sangka itu adalah kedatangan orang yang barusan berdebat dengan Kashin Koji, yang ternyata setelahnya dia itu membangkang dan juga melawan perintah Kashin Koji untuk tetap tinggal di sana. Boruto ternyata telah menggunakan kemampuan Hiraishin no Jutsu, salah satu kemampuan warisan dan evolusi dari kakeknya Namikaze Minato, muncul di sana dengan sekejap aja nih. Kemudian Boruto tuh menjadikan penanda bahwa itu adalah Hiraishin sehingga dia langsung datang menyelamatkan Sarutobi Konohamaru. Kilas balik pun memperlihatkan Mitsuki yang melaporkan pada Konohamaru tentang potongan logam yang jatuh itu. Mungkin di sana Boruto akan melakukan teleportasi jika memungkinkan. Nah, ketika dengan kesal Matsuri meneriakkan nama Boruto yang muncul dadakan itu ya, ia dengan cepat bergerak mencincang tubuh Matsuri hingga ke bagian terkecil di areanya. Seketika itu sebelum Matsuri menjelaskan ucapannya, mata Konohamaru masih melihat ke arah Boruto muncul saking cepatnya itu. Gerakannya begitu mengesankan dan membuat Konohamaru terkesan nih. Ya, kita melihat bagaimana panel itu langsung berpindah kepada Kashin Koji. Dengan sangat kesal, dia itu sebenarnya memaki Boruto sebagai anak yang keras kepala. Apa-apa selalu ngebuatnya sulit untuk diatur. Nah, di sini kita melihat bagaimana usahanya tersebut itu memunculkan reaksi lain dari ego Jubilee, yakni Jura yang berada di dimensi itu. Dia kemudian mengatakan seperti ini, jadi kau akhirnya muncul juga ya, Otsutsuki Boruto. Dan ini menjadi panel akhir penulisan pada penggambaran kali ini nakama. Memang ya, kita menjelaskan ini masih semacam beberapa
beberapa kalimat itu agak ambigu ya, karena chapter resminya nanti itu baru akan keluar nanti malam jam 10 di Manga Plus ya. Tapi sementara ini penggambarannya juga sudah cukup lumayan lah ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan chapternya secara menyeluruh, nanti kita akan jelaskan lebih rinci, monolog dan detail ya, bagaimana kejadian dan juga apa yang mereka bicarakan itu. Tetapi yang jelas, Ryu yang berhasil dikalahkan, Togedama juga berhasil diambil alih tuh untuk menyelamatkan Moegi Kazamatsuri. Well, jika seperti itu, sepertinya ke depan Jura itu akan bertindak, karena sebelumnya Togedama Hidari yang juga hampir didapatkan itu, Jura juga muncul. Kali ini bagaimana dengan Shinki Ego Jubi alias Ryu sendiri itu? Nah, ke depan kami rasa pertempuran itu akan sangat sengit-sengitnya nakama. Jika Boruto sudah muncul, artinya Kawaki sendiri sangat berkemungkinan besar juga akan menyusul datang ke Sunagakure. Bukankah itu menarik tuh? Jadi kalau mau disimpulkan ya, chapter 21 ini Boruto to Blue Vortex menghadirkan momen sangat epic tuh. Kebangkitan Maio Sharingan Sarada yang menguasai kemampuan gravitasi tingkat lanjut, mengalahkan Ryu dalam pertempuran sangat sengit. Di sisi lain, Boruto muncul secara heroik menyelamatkan Sarutobi Konohamaru gurunya. Meski resikonya besar tuh, kehadirannya langsung terdeteksi oleh Jura, ancaman terkuat dari Ego Jubi sekarang ini. Nah, di sini pengorbanan dari Boruto sendiri itu tampaknya akan membuat plot twist baru dari singularitas takdir yang dilihat oleh Kashin Koji. Dengan Aida dan Kashin Koji yang masih menyimpan agenda terselubung nih, apakah salah satu di antara mereka juga akan menyusul Boruto di Sunagakure itu? Menarik untuk kita lihat lanjutannya lagi nakama. Jadi itulah tadi ya pembahasan mengenai apa yang terjadi pada penggambaran yang sudah lumayan sempurna lah ya dalam chapter 21 Boruto to Blue Vortex. Terima kasih nakama telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.